Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada UKBM kedua ini kita akan membahas mengenai dot products, sudut antara dua vektor, dan proyeksi vektor. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dot products dan sudut antara dua vektor. Untuk proyeksi itu pertemuan selanjutnya. Sekarang di perkalian dot dua vektor dan sudut antara dua vektor. Sebelumnya, kenapa sih perkalian di vektor itu memakai istilah dot, perkalian dot? Karena pada perkalian vektor itu ada dua, ada perkalian dot dan ada perkalian cross. Dot itu apa? Dot itu apa? gmail.com www.blablabla. Dot itu titik kan ya. Kalau cross itu kali. Jadi apa kalau perkalian vektor? Kalau misalnya di aljabar biasa kan ya, kalau misalnya 1 misalnya atau A 2 kali 3 penulisannya dengan berapa? Kalau misalnya 2 kali 3 sama aja kan ya. Tapi kalau di vektor keduanya ini berbeda. A dot vektor A dot vektor B tidak sama dengan vektor A kali vektor B. Itu tidak sama. Itu kita hapus dulu biar tidak mengganggu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Perkalian dot dua vektor dan sudut antara dua vektor. Kenapa kita gabungkan kedua submateri ini? Karena akan saling berkaitan. Sebelumnya, kita ke perkalian dot dua vektor. Secara aljabar, perkalian dot pada vektor adalah penjumlahan hasil perkalian unsur-unsur yang bersesuaiannya. Jadi apa yang dilakukan? Menjumlahkan dulu atau mengalihkan dulu? Lihat di sini, penjumlahan hasil perkalian unsur-unsur yang bersesuaian. Jadi apa? Kita menjumlahkan apa di sini? Menjumlahkan hasil perkalian. Berarti apa yang dilakukan terlebih dahulu? Ya, ini dulu yang pertama, lalu dijumlahkan. Gitu. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya ke sini ya. Nih. Misalkan vektor A, misalkan vektor A dan vektor B. Gitu ya. A dot B, vektor A dot vektor B sama dengan apa? Mengalihkan unsur-unsur yang bersesuaian. Berarti A1 kali B1 gitu hasilnya ini. Terus A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Dan semuanya itu jadi dijumlahkan. Nah, sekarang sehingga hasil perkalian dot bukan merupakan vektor, namun berbentuk bilangan skalar. Kalau kemarin vektor A dijumlahkan atau vektor A dijumlahkan vektor B, hasilnya jadi apa? Bilangan skalar atau vektor? Vektor. Jadi suatu vektor baru ya, atau vektor hasil kan gitu. Sama kalau pengurangan juga kan. Jadi vektor
hasil vektor yang lain. Perkalian skalar dengan vektor juga sama kan, K kali C misalnya. Bilangan skalar K dikali vektor C menghasilkan apa? Vektor yang baru. Vektor apa misalnya? N. Boleh. Gitu. Nah, sekarang apa kalau di sini? Kalau di sini, kalau di perkalian dot vektor itu apa? Bukan menghasilkan vektor, tapi menghasilkan bilangan skalar. A1 itu apa? Bilangan. Kali B1 bilangan. Bilangan kali bilangan jadi bilangan. Lalu bilangan dijumlahkan. Jadi apa hasilnya? Nanti jadi sebuah bilangan. Cukup. Kita lanjut. Untuk penjelasan, kan tadi secara aljabar. Sekarang untuk penjelasan perkalian dot secara geometri. Nah, untuk penjelasan secara geometrinya, ini akan berkaitan dengan sudut antara dua vektor. Maka, kita terlebih dahulu memahami konsep sudut antara dua vektor. Kita lihat di sini. Ada vektor A dan vektor B. Di sini ada sudutnya. Sudut yang membentuk dua vektor. Dilihatnya dari apa? Titik pangkal. Jadi titik pangkalnya itu harus sama. Kalau misalnya kasusnya ada vektor 1 ke sini. Terus ada vektor yang lainnya ke situ, misalnya gitu ya. Jadi sudutnya yang mana? Yang ini kah? No. Karena apa? Di sini dia sudutnya bukan titik pangkal dua-duanya. Di sini titik pangkal ini buat vektor ini. Di sini untuk vektor ini jadi titik akhir. Jadi kita harus ubah ke titik awal atau titik pangkal dua-duanya. Jadi di sini kan ya 1, terus apa? Yang asalnya di sini jadi apa? Ini titik awal juga. Gitu. Di sini baru sini sudutnya. Beda jelas. Kalau di sini, kalau misalnya kalian pasang sudutnya di sini apa dia? Tumpul. Tapi sebenarnya apa dia sudutnya? Lancip. Tuh. Jadi kalau misalnya di sini, ini merupakan misalnya ini ada vektor C misalnya ya. Ini sudut antara vektor A dan vektor C bukan? Bukan, karena dia titik akhir dari vektor A, bukan titik awalnya. Di sini udah benar sudut antara vektor A dan vektor B. Udah betul, karena dia di titik awal untuk vektor A, titik awal vektor B. Nah, sekarang kita mau mencari sudut, menentukan sudut dari vektor A dan vektor B ini gimana sih? Nah, dengan sebelumnya karena trigonometri udah belajar trigonometri dengan aturan kosinus sinus. Jadi di sini kalau belum belajar kita langsung aja ya nanti biar pahami aja saat pemberian materi di pemberian konsep di materi trigonometri dengan menggunakan aturan kosinus diperoleh ini. Jadi kita awasin dulu ini. Nah, aturan kosinus itu apa? Dia kan dia panjang AB, panjang yang berseberangan dengan si sudut. Jadi yang di ruas sebelah kirinya sama dengan apa? Sama dengan
panjang yang sisi A, yang sisi sini ditambah panjang sisi ini dikurangi 2 kali panjang sisi ini kali kosinusnya. Kosinus apa ini tuh? Kosinus sudut dari yang dicari atau yang diketahui gitu. Lanjutkan di sini penurunan rumusnya. Kalau ini ke sini, kalau awal sini, ini apa? Cuma mengubah vektor jadi titik-titiknya kan ya. AB itu apa? B dikurang A. Lalu diubah panjang gimana? Berarti panjang diakarkan sama dengan akar dikurangi. Kenapa ini kita tetap dalam bentuk panjang, nggak dirubah ke bentuk akar? Karena kita akan mencari, karena ini udah sederhana sebenarnya. Untuk yang panjang A dan panjang B, yang belum sederhana itu apa? Panjang-panjang yang dikuadratkan. Itu. Lalu kita akan menyederhanakan bentuk-bentuk yang kuadrat. Akar hilang jadi yang dalamnya aja kan ya, sama dengan akar hilang. Udah, ini tinggal dikuadratkan. Hati-hati penguadratannya. Terus apa? Kalau yang ruas kanan, lihat di ruas kanan dan ruas kiri yang sama apa? B1 ada nih, B1 kuadrat, terus A1 kuadrat ada, B2 kuadrat ada, dan A2 kuadrat juga ada. Jadi sisanya tinggal yang ini. Terus apa? Ini kan sama, negatif 2-nya kita keluarkan, terus sama jadi 1 kan nanti, tinggal ini. Sementara ini apa sisanya? A1 B1 tambah A2 B2. Ini tuh apa? Yang tadi sebelumnya di sini itu tentang perkalian dot secara aljabar. Berarti kita bisa menuliskannya seperti ini kan. Berarti A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kosinus theta. Kosinus tetanya itu apa? Sudut kosin tetanya itu apa? Sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Sudut yang dibentuk vektor A dan vektor B. Jadi saling berkaitan antara perkalian dot secara geometri dan sudut antara dua vektor. Lanjut untuk sifat perkalian dot atau dot products. Jadi untuk dot products itu dia bersifat komutatif, bersifat distributif, dan bersifat distributif juga untuk perkalian. Bukan distributif. Cuma itu tuh asosiatif ya. Asosiatif. Lalu sudah ke sifat, kita ke vektor yang ini kondisi-kondisinya. Ada dua vektor yang saling berimpit ya, gini. Vektor saling berimpit, berarti sudutnya berapa? Kalau misalnya gini kan dia ada sudutnya ya. Kalau misalnya berimpit berarti sudutnya tuh 0.
sudutnya 0. Berarti kalau sudutnya 0, kita ke sini, sudutnya 0. Berarti cos 0 itu berapa? 1. Berarti dia apa? A kali B-nya sama dengan panjang perkalian panjangnya. Terus kalau ini dua vektornya berlawanan arah. Berarti apa? Berarti sudutnya 180. Kalau 180 berapa? Kan kalau misalnya itu kan ya. Berarti untuk 180 kosinusnya negatif 1. Berarti ini negatifnya. Perkalian dot dari dua vektornya sama dengan negatif dari perkalian panjangnya. Terus kalau dua vektor saling tegak lurus, berarti sudutnya 90. Kalau cos 90, nah ini tuh kan 180 kan ya. 90 di sini. Cosnya 0. Berarti kalau 0 kali berapapun 0 kan, berarti perkalian dotnya menghasilkan 0. Tuh. Lanjut ke contoh soal. Jika P dan Q membentuk sudut 60 derajat serta P panjangnya 4 dan Q 6, tentukan nilai P ditambah Q. Kita pakai dulu. Udah di sini langsung yang ditanyakan kita jabarkan. Ini kan ya. Tadi P kali P apa? Kalau P kali P ini dia jadi kondisinya apa sih? P sama P lagi kan gitu ya. Berarti berimpit kan, berarti panjangnya kali panjangnya. Berarti P kuadrat ditambah P dot Q gimana? Berarti panjang P kali panjang Q kali cos-nya. Cos yang membentuk P dan Q berarti 60. Betul, langsung udah begini.